Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berbicara skup nasional, skup Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua Barat, bla 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 bla, mengenai pergulatan amar ma'ruf nahi munkar dari umat Islam berbenturan versus kristenisasi atau Kristen, baik Katolik, Kristen Protestan dan segala sektenya di Indonesia ini sudah dimulai sejak datangnya penjajahan Belanda, penjajahan VOC di Jakarta, dan akhirnya seluruh Indonesia kecuali Aceh waktu itu belum bisa ditundukkan oleh Belanda, tapi seluruh NKRI sudah ditundukkan apa itu Papua Sulawesi, Maluku Utara, Kalimantan, termasuk Sumatera sebagian, dan Jawa seluruhnya itu sudah dikuasai Belanda, kolonial Belanda, penjajah Belanda. Pada saat itulah berarti itu abad 16 abad 16 itu sudah mulai tersebar ajaran Kristen, karena memang sebelum kehadiran penjajahan VOC atau Belanda ini di Indonesia, sudah hadir juga di Indonesia ini adalah hegemoni kekuatan umat Islam dari Kesultanan Demak, pecahan dari Majapahit begitu setelah Majapahit yang Hindu kemudian beralih kepada Islam dan kerajaan Demak di Mataram Jawa Tengah, meluas ke Jawa Barat, dan akhirnya seluruh Indonesia dikuasai oleh kerajaan Islam. Nanti setiap pulau yang ada di Indonesia ini timbul kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam. Dan juga karena dilindungi oleh kekhalifahan Utsmani di Turki yang saat itu menguasai dunia juga begitu. Indonesia termasuk di bawah kekhalifahan Islam Turki Utsmani begitu. Itu tahun abad ke-15. Kemudian ketika hegemoni kekuatan Muslim sudah menghujam di Indonesia, di Nusantara saat itu, barulah hadir penjajahan kolonial Belanda yang membawa Kristen Protestan dan juga akhirnya nanti Katolik. Nah, dan politik dari Belanda atau negara-negara Kristen di Eropa itu seperti Portugal, Prancis, Belanda, Jerman, bukan negara-negara Eropa, bukan hanya mengkolonisasi atau menjajah negara-negara yang mereka datangi, tapi juga menyebarkan agama Ada 3G itu, golden, golden itu emas harta benda Seperti rempah-rempah, kalau Indonesia ini rempah-rempah itu dikuasai Belanda, khususnya Indonesia bukan Portugis atau Inggris gitu Jadi God, Tuhan, maksudnya Yesus Kristus gitu kan. Ada satu lagi apa itu? Ada 3 itu. Dan ketika itulah perbenturan antara Muslim dengan Kristen, antara Islam dan agama Yesus agama Protestan dan Katolik. Sampai hari ini tahun 2024 hal itu terbongkar dengan perdebatan antara Ustadz Suma
Ustadz Zuma CS ya, Handy Syllabus ya, dan sebagainya. Ustadz Sugi di bawah bendera Apologet Islam Indonesia yang dikibarkan lewat media sosial selama beberapa tahun ini, itu membahana, itu dalam rangka mengkanter gitu, dalam rangka melindungi, membentengi kaum muslimin dari gerusan, dari terobosan, dari pengikisan, dari penyebaran pemurtadan di tengah-tengah kaum muslimin Indonesia yang punya iman yang lemah gitu. Supaya iman kaum muslimin seluruh Indonesia ini kuat, maka lahirlah API, lahirlah Apologet Islam Indonesia yang di bawah pimpinan Bang Zuma, Zulkifli Muhammad Abbas. Ini putra asli putra Sulawesi, khususnya Bugis Makassar ya. Beliau dan teman-teman dengan berani melawan arus itu. Terjadilah benturan pemahaman Gozul Fikri terjadi gitu, antara aliran Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihissalam yang lahir di Mekah ya, pada tahun 600-an Masehi itu, dan pindah ke Madinah begitu. Itu tersebar ke seluruh dunia gitu. Nah, itu akhirnya berbenturan dengan Vatikan Roma atau Yunani atau negara Eropa Barat sana. Itu lahir Kristen, Katolik dan Protestan gitu, yang menyebar ke seluruh Eropa begitu. Menyebar ke Australia, Kanada, Amerika Serikat. Dan mereka itulah yang menjajah negara-negara muslim yang lemah gitu, di Asia, juga di Timur Tengah gitu ya, di Afrika Selatan, Afrika Utara dan sebagainya itu. Ya, hanya ya termasuk ke Saudi Arabia, Inggris sempat berkuasa di sana begitu. Dan seluruh Timur Tengah itu dikuasai penjajah ya. Hanya Afghanistan waktu itu yang nggak bisa, walaupun pada abad ke-20, abad ke-21 Afghanistan juga berusaha untuk dikuasai Uni Soviet tapi gagal. Kemudian Amerika Serikat pada tahun 90-an sampai tahun 2000 ya, 2010 baru Amerika hengkang dari Afghanistan, nggak berhasil menguasai Afghanistan. Itu semuanya itu karena benturan antara Islam dengan Kristen ya, dengan segala sektenya. Kemudian di Indonesia ini juga terjadi seperti itu, sehingga ada terjadi genosida ya, atau pertempuran pada 1998 pada sampai tahun 2000 gitu, pada tahun ketika pemerintah dengan Presiden Gus Dur yang kurang ketat saat itu, sehingga terjadilah perang antara Kristen dengan Islam gitu. Sehingga padam ketika pemerintahan tahun 2001 ya, 2002 baru bisa dipadamkan gitu, dengan penggantian presiden yang baru gitu, Presiden Megawati tentunya. Dan lebih aman lagi ketika Presiden SBY selama 10 tahun berkuasa bisa menundukkan GAM, gerakan Aceh Merdeka itu bisa damai dengan syarat bahwa Aceh ya, provinsi di Aceh sana bisa mendirikan syariat Islam bagi daerahnya. Dia punya hak otonom ya, daerah otonom bisa menjalankan syariat Islam di sana gitu. Bahwa kalau kita bandingkan seluruh Indonesia ini, daerah Aceh yang memakai syariat Islam itu daerah atau provinsi yang teraman di Indonesia gitu. Iya, walaupun tidak semaju di provinsi-provinsi yang lain masalah pembangunan materi ya, fisik ya, tapi kalau masalah keamanan tertinggi, lebih aman dibandingkan provinsi-provinsi yang lain begitu. Walaupun sekarang sudah ada memang jalan-jalan yang bagus di sana gitu. Rata-rata seluruh jalan di Aceh itu bagus Pak, udah dibangun zaman Jokowi mungkin ya. Walaupun pembangunan jalan itu melalui utang dengan Cina.
bla bla bla. Kembali kepada pertempuran ya amar ma'ruf nahi munkar yang saat ini di media sosial yang sangat menggema adalah menggaung ya, itu dari API ya, Apologet Islam Indonesia, dengan target melindungi kaum muslimin dari pemurtadan. Jangan sampai kaum muslimin ini dengan mudah dimurtadkan oleh Kristen, oleh Katolik dengan segala sektenya itu, dengan segala siasatnya, dengan kata-kata orasi-orasi yang diucapkan atau perdebatan-perdebatan diucapkan oleh Bang Zuma khususnya ya, itu terbeberkan gitu bagaimana ajaran Kristen, Katolik maupun Protestan dengan segala sektanya itu seperti apa begitu, sehingga kita sebagai kaum muslimin sadar gitu, oh Kristen begitu gitu, Katolik tuh begitu gitu, siasat mereka begitu, sehingga kita paham dan sehingga kita tidak mudah ditipu ya, dikelabui, diiming-iming dan digiring pada kesesatan ya. Sehingga timbullah tema-tema atau apa yang dari Bang Zuma itu sendiri, bahwa Kristen itu lebih, Kristen Katolik maupun Kristen Protestan dan segala sektanya itu lebih berbahaya dari narkoba begitu. Ya kalau orang ekstasi, narkoba, jadi ganjais dan sebagainya itu dosanya sekitar dosa gitu ya, bukan termasuk syirik gitu ya, ya semacam maksiat biasa gitu. Tapi kalau Kristen, Katolik dan Protestan segala sektenya ini kalau menjadi konsumsi kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin murtad, mereka percaya kepada agama itu, mereka menjadi sesat, menjadi syirik ya, musyrik, dan mereka terancam masuk neraka selamanya gitu. Makanya dianggap oleh Bang Zuma bahwa agama Kristen, Katolik dan Protestan itu dan segala sektanya itu lebih berbahaya daripada narkoba. Memang narkoba juga di Indonesia ini sangat menggema, menggaung dan sangat merajalela, membahana begitu. Memang bertonton itu morfin itu yang sebangsa itulah narkotika itu dimasukkan ke Indonesia begitu, untuk menghancurkan dan melemahkan rakyat Indonesia, sehingga gampang ditundukkan oleh negara-negara asing dengan segala ismenya itu gitu, untuk menguasai Indonesia dan menguras kekayaan Indonesia dan sebagainya. Dan itulah yang kita harus pahami, bahwa gerakan Apologet Islam Indonesia ini sangat mulia begitu. Ini menambah kesempurnaan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah-dakwah kita yang kita kita sebarkan saat ini melalui offline maupun online ya, media sosial ya, dengan keahlian kita menguasai isi Bible dan sejarah Bible, sejarah Kristen dan sebagainya, dan juga menguasai Al-Quran dan ilmu keislaman, sejarah Islam, kenabian. Iya,